itu dalam jangka waktu dekat kita akan ekspor ke Arab Saudi karena ternyata teman-teman yang Bapak Ibu saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ini mungkin kurang cocok dengan beras apakah yang dari Vietnam atau dari Pakistan atau dari yang lain. Nah, itu rencana insya Allah jangka waktu dekat informasinya akan ekspor beras ke Arab Saudi gitu ya. Nah, ini mohon teman-teman bisa mensupport menjaga agar LTT ini bisa salah satu indikator swasembada pangan adalah sebenarnya luas tambah tanam dan panen ya. Nah, di Epuslo ini sebenarnya kami minta Bapak Ibu membuat target, mungkin nanti Mas Darin secara sekilas. Lalu berikutnya adalah realisasinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung renteng kita bersama, bagaimana target LTT yang sudah kita siapkan atau sudah kita tentukan ini bisa tercapai. Lalu yang kedua, Bapak Ibu ini saya share. Ini Mbak Putri sudah sudah ada yang baru belum? Maaf Mbak Putri ya telat share. Pakai yang dulu ya, yang eh, Pak Darwin nanti yang per Kelsey, barangkali nanti Pak Dedi ya di bidding bisa di share. Nah, ini saya masih umum Bapak Ibu ya. Realisasi kita 364.866 hektar teman-teman ya. Jadi kalau dilihat itunya masih 29%. Padahal ini sudah tanggal 12. Harusnya kalau tanggal 15 50%, ini kurangnya 21% teman-teman ya. Padahal kalau melihat kan 12, 13, tinggal 4 hari lagi. Nah, ini mohon teman-teman bisa melakukan akselerasi percepatan dalam rangka swasembada pangan. Nah, ini alhamdulillah ya Papua Tengah sudah kuning. Mungkin apakah targetnya kekecilan atau yang lainnya. Tapi yang masih besar ini masih di bawah mohon didorong. Ya seperti Sumatera Selatan, Aceh, Sumut, Lampung. Ini Lampung biasanya bagus, terus Sumut biasanya bagus Pak Astro ya. Nah, ini mohon bisa digerakkan agar capaiannya bisa lebih optimal lagi. Lalu klaster 2 juga, terima kasih ini NTT sudah bergerak cepat ya, maju. Hanya saja mohon Riau, Sulawesi Tenggara, DIY, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan lain-lain ini bisa lebih optimal lagi. Lalu berikutnya adalah eh, DKI Jakarta juga belum ya, masih nol. Mohon di DKI Jakarta, mudah-mudahan ada yang tanam ya. Mungkin DKI Jakarta, siapa tahu LBS-nya ada di atas gedung. Nah, nanti diidentifikasi, ada nggak yang nanam padi di atas gedung gitu ya. Lalu yang kedua dari Gorontalo Bu Jusni ini kemarin komitmen kita eh, bulan Februari ini bisa optimal ya, mohon didorong ya. Lalu Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kepulauan Babel dan Riau. Nah, ini mohon Bapak Ibu, salah satu indikator awal dalam swasembada pangan adalah memang luas tambah tanam. Bagaimana kita make sure atau meyakinkan bahwa produksi yang akan dicapai optimal, dasar awalnya adalah dari luas tambah tanam yang terdata yang akan menjadi acuan kemungkinan proyeksi panen. Jadi LTT sekarang akan menjadi data target panen 3 bulan ke depan Bapak Ibu ya. Sehingga ini kita bisa memproyeksi berapa sih produksi padi yang akan dicapai oleh kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya dari saya ingatkan lagi bahwa LTT dan Pak Darwin ya nanti dicek lagi target apakah sudah terisi semua. Kalau belum, ini kalau teman-teman penyuluh ini harus diingetin terus ya. Kalau nggak diingatkan lupa gitu ya. Jadi harus agak cerewet dikit di WA Group, menagih-nagih terus. Nah, ini monggo lah Pak Darwin atau Pak Dedi ya nanti bisa mengingatkan. Tapi insya Allah harusnya data kemarin hampir 95% harusnya sudah ada dan tinggal input di target Epuslu Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi mohon Bapak Ibu bisa melihat lagi target apakah sudah terisi atau belum. Kalau belum segera diisikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dan oh ini udah ada Pak Dedi ya nanti yang akan membantu mengawal di Puslu. Beliau sudah pengalaman kalau masalah penyuluhan karena beliau juga asesor dan WI di bidang penyuluhan. Baik teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau interaksi kemarin ada yang kurang berkenan tapi kita tetap berinteraksi.
Mungkin posisinya hanya saja berbeda. Tetapi intinya kita di Badan SDM semangatnya sama, mendukung swasembada pangan dan menindaklanjuti arahan Pak Menteri bagaimana swasembada pangan ini mungkin ke depan tidak hanya padi, bisa komoditas lain bisa tercapai. Dan nitip Bapak Ibu, target kita adalah bagaimana menjangkau seluas-luasnya informasi keberhasilan Kementerian Pertanian kepada rakyat. Yang sudah disampaikan Pak Kapus, satu orang harus mencari anggota di media sosial 1.000. Nah, itu kreatif juga Bu Febi ya. Di share Pak Kapus, teman-teman ternyata kreatif. Bahkan ada yang sudah pengikutnya 7.000. Nah, ini kan lumayan Bapak Ibu ya ketika Betul, kita Pak. share Nanti informasi tiap hari tadi. kami share videonya gantian, Pak. Tadi satu, besok satu lagi Nah, untuk Bapak Ibu memotivasi jadi teman-teman. Mm-mm. strateginya satu ke petani, coba like punya saya atau jadi pengikut punya saya gitu. Kalau nitip ke petani boleh juga nanti jadi pengikut saya nggak apa-apa. Jadi saya promosi lah. Silakan nanti insya Allah kita sama-sama update informasi berbagai keberhasilan program Kementerian Pertanian. Baik, terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Salam untuk para petani. Eh, Jaga kesehatan. Sukses untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak atas informasi dan arahannya. Selanjutnya sudah ada Pak Kapuslu. Pak Kapuslu, apakah sudah bisa menyampaikan arahannya, Pak? Izin. Untuk Pak Kapuslu, Pak Eko, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, sobat penyuluh dimanapun berada. Saya yakin sudah banyak yang di lapangan, terlebih untuk yang di wilayah timur ya. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan sudah memiliki rencana dan program-program kerja apa saja yang akan dilakukan hari ini sembari menambah ya follower yang sudah ditargetkan sekitar 1.000 follower setiap penyuluh. Alhamdulillah dari progres yang sudah disampaikan nanti atau disampaikan belum Bu Febi ya? Secara detailnya nanti ada Ya, reportnya. tadi sudah Pak di awal Oh, sudah sama ya? satu video yang tips untuk nambah follower juga tadi satu video sudah kita tayangkan. Oh Izin iya. Pak. Saya tersipu-sipu melihat video Bapak Ibu semuanya di lapangan luar biasa. Ternyata dengan teknologi ini kerja kita ya, insya Allah selain kerja di lapangan dengan keringat kerja keras ya, Bapak Ibu bisa sambil mendokumentasikan pekerjaan Bapak Ibu di lapangan luar biasa ya. Ternyata ada kebahagiaan tersendiri ketika Bapak Ibu semuanya bisa mendokumentasikan ya pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu setiap harinya ya. Bukan berarti ini ria ya, tapi ini sebuah pekerjaan yang memang patut diketahui oleh orang lain ya. Jangan sampai ada eh, masyarakat ataupun petani yang merasa kami petani tidak pernah didatangi oleh penyuluh. Kami petani bekerja sendiri. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu jangan sampai terjadi karena Bapak Ibu para penyuluh ini adalah para pendamping para petani di lapangan ya. Mestinya kehadiran Bapak Ibu semuanya ini dinantikan oleh para petani ya untuk meningkatkan ya kesejahteraan mereka ya. Di samping eh, kesejahteraan para petani, insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kami mengingatkan ya untuk progres LTT kita hari kemarin itu 38.200 sekian, agak menurun sedikit dari hari sebelumnya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih tinggi lagi ya. Mudah-mudahan bisa mencapai 40.000 ke atas ya. Karena target yang akan kita kejar adalah 1.223.000. Nah ini mari Bapak Ibu semuanya setiap hari harus mempunyai target
untuk masing-masing punya wilayah ya, masing-masing punya target. Mari kita fokus pada target masing-masing, berapa yang harus dicapai setiap harinya ya. Nah, tentu dengan memperhatikan six crop, kemudian potensi-potensi panen, kemudian potensi eh, lahan yang akan diolah ya. Nah, Bapak Ibu, mari eh, terjun ke lapangan semuanya untuk melihat ya potensi panen yang ada di wilayah binaan Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan SK Wilbin ini sudah hampir semuanya selesai ya. Sudah ada yang sudah siap didistribusikan, nanti bisa menghubungi para Kelsey maupun Katimker ya. Nanti dengan Bu Lina, Bu Septalina, ini SK sudah dalam bentuk PDF, nanti bisa mulai didistribusikan. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, mari kita coba ya dengan akun yang sudah dimiliki Bapak Ibu semuanya, kita manfaatkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat ya, umpamanya terkait dengan pupuk. Nah, Bapak Ibu ya tadi ada contoh juga penyuluh yang sudah mempromosikan atau membuat informasi kepada masyarakat bagaimana harga pupuk yang sebenarnya ya, kemudian eh, di mana mengaksesnya. Nah, ini perlu edukasi-edukasi yang disampaikan dengan versi, dengan gaya, stylenya Bapak Ibu para penyuluh di lapangan ya. Jadi mari berinovasi, berkreativitas Bapak Ibu dengan segala kebijakan yang sudah diberikan oleh eh, pusat, baik oleh Bapak Presiden maupun oleh Bapak Menteri Pertanian, mari diterjemahkan masing-masing di wilayah Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki potensi untuk berkreativitas ya bersama para petani tentunya. Ya, boleh dites para petani. Sudah tahu belum harga pupuk sekarang turun 20% begitu ya. Dan bagaimana mengaksesnya? Apakah ada kendala ataukah mudah? Terus bagaimana respon Bapak Ibu para petani? Nah, ini kan hal-hal kecil yang bisa diangkat ya. Bisa diangkat melalui akun-akun medsos Bapak Ibu semuanya ya. Ah, nggak usah yang berat-berat ya, justru yang ringan-ringan itu nanti bisa FYP ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu semangat hari ini kita banyak melakukan aktivitas, jangan lupa untuk didokumentasikan ya. Saya yakin banyak pekerjaan Bapak Ibu yang sebenarnya itu luar biasa, tapi Bapak Ibu merasa itu biasa aja ya. Nah, ini perlu diangkat melalui media sosial Bapak Ibu semuanya ya. Sehingga pekerjaan ya, ilmu Bapak Ibu ini bisa bermanfaat ke banyak orang. Saya rasa itu sebagai pengantar ya, pekerjaan kita hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan ya, keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya. Salam hormat buat para penyuluh seluruh Indonesia, penyuluh hebat, penyuluh eksponensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapuslu untuk arahan dan motivasinya. Selanjutnya, Pak Darwin, apakah bisa Pak izin untuk melaporkan LTT? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Pusat Pengembangan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Lingkup Pusat Pengembangan Pertanian, Pak Dedi ya, selamat bergabung Pak Dedi nih, lagi di jalan. Tim baru di Puslu, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Pengembangan Pertanian, yang saya hormati Ketua TU-nya belum ya, Ketua TU Pusat Pengembangan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja Provinsi 38 Provinsi, Ketua Tim Kerja Kabupaten Kota 38 Provinsi, Bapak Ibu penyuluh pertanian di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan.
Mohon izin Pak Kapus, Bapak Ibu sekalian melanjutkan tadi informasi yang disampaikan Pak Acep. Tadi Pak Acep sudah menyampaikan terkait realisasi LTT, tentunya suka tidak suka Bapak Ibu, salah satu tusi dari Bapak Ibu di Undang-Undang 16 melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas petani. Salah satunya tentunya diharapkan memang dari pendampingan Bapak Ibu di lapangan tersebut meningkatnya LTT tadi yang disampaikan Pak Acep dan Pak Kapus. Nah, kami ingin pada kesempatan kali ini mungkin sekilas menyampaikan presensi ya Bapak Ibu yang melaporkan LTT ini sebagai pengingat kita semua barangkali mengenai yang provinsinya belum 100%. Bapak Ibu sekali lagi seharusnya dengan berpindahnya Bapak Ibu secara administrasi sudah pindah ya, dan penggajian juga sudah dari Kementerian Pertanian. Kami harapkan memang Bapak Ibu semula targetnya diharapkan pimpinan di atas 95%, tentunya dengan berpindahnya Bapak Ibu diharapkan kalau tidak ada kendala teknis atau hal-hal yang menyebabkan Bapak Ibu karena sakit dan hal sebagainya, diharapkan memang setiap provinsi bisa 100%. Ini beberapa provinsi masih belum 100%. Kami harapkan Bapak Ibu mendorong seluruh penyuluhnya, mengingatkan ya, kalau secara aplikasi setiap jam 12 siang itu ada alarm ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa melaporkan dari jam 000 di tanggal hari ini. Nanti di jam 12 siang itu ada notifikasi seperti alarm mengingatkan secara otomatis supaya Bapak Ibu melaporkan kegiatan LTT-nya di wilayah masing-masing. Sebagai pengikat, semuanya di masing-masing aplikasi nanti akan diingatkan. Baik Bapak Ibu sudah melaporkan ataupun belum, itu sebagai notifikasi aja sudah disetting secara otomatis di aplikasi. Yang total secara keseluruhan memang kita sudah di angka 99,4% yang melaporkan di aplikasi e-Puslu. Yang tentunya nanti relate ya Bapak Ibu, dengan semakin mendekatinya 100%, ini tentunya relate dengan laporan Bapak Ibu terkait LTT, luas tambah tanam di wilayahnya masing-masing. Semakin turun persentasenya, pasti ada beberapa titik desa yang tidak terlaporkan. Nah, ini tentunya nanti ada disparitas, ada anomali data yang kita himpun melalui e-Puslu. Diharapkan memang nanti sama ya, sama. Walaupun memang ini sudah satu data, informasinya teman-teman TP juga tetap berkoordinasi dengan dinas. Ini sebagai rujukan utamanya memang dari e-Puslu. Dan diharapkan nanti sudah tidak ada lagi data yang berbeda. Kalaupun berbeda hanya sedikit, anomalinya tidak terlalu jauh. Ini kami harapkan memang ini dari segi persentase pelaporan Bapak Ibu melaporkan seluruhnya. Baik, ini informasi pertama. Kedua terkait target. Tadi sudah disampaikan Pak Acep ya. Ini permintaan dari teman-teman Datin. Bapak Ibu diminta untuk melakukan breakdown ya. Melakukan breakdown terkait target di provinsinya masing-masing. Nanti di kolom chat kami share ya Bapak Ibu. Sebentar. Di kolom chat sudah kami sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu diminta kelihatannya. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk breakdown dari target nasional masing-masing provinsi. Bapak Ibu diminta
untuk melaporkan melalui link Google Drive, breakdown dari target nasional, lalu menjadi target kabupaten kota, lalu di breakdown menjadi target kecamatan, dan di breakdown kembali menjadi target tiap desa. Tentunya setiap desa nanti melekat ke masing-masing penyuluh yang memiliki wilayah kerja. Ini diharapkan Bapak Ibu segera melengkapi. Nah, ini Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu dalam menentukan target, membreakdown, ini yang biasa kami lakukan sebelumnya, Bapak Ibu tentunya harus berkoordinasi ya, karena Bapak Ibu penyuluh ini dalam rangka mendukung swasembada pangan merupakan bagian pasukan dari PJ swasembada pangan yang sudah dibentuk. Nah, tentunya kami pernah mengalami juga dalam breakdown target tersebut. Setiap awal bulan Bapak Ibu secara berjenjang ini rapat koordinasi. Ini kalau ada KLC ya, setiap awal bulan ini tergantung provinsinya masing-masing, rapat koordinasi dengan PJ swasembada pangan provinsinya, lalu dengan dinas provinsi bersama-sama dengan dinas kabupaten kota. Tentunya dari kita lingkup organisasi KLC pengelolaan penyuluhan provinsi dan Timker kabupaten kota turun serta dalam rapat tersebut yang dilakukan penurunan ya dari target yang sudah diberikan di pusat, di breakdown tadi disampaikan Pak Acep, di breakdown misalkan contoh di provinsi paling atas ini kebetulan Aceh, izin di breakdown misalkan target Aceh di bulan Februari sebentar, ini target Aceh 76.558. Nah, ini Bapak Ibu bersama dengan PJ Swasembada Pangan di awal bulan rapat dengan dinas provinsi, kabupaten kota untuk membreakdown ya. Misalkan di Aceh ada beberapa kabupaten, tentunya dengan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten ya. Yang luas LBS-nya awalnya dari tentunya modal awal dari LBS yang sudah ditentukan, selebihnya ada apa ya, saya menyebutnya ada terobosan atau penetrasi itu dalam tanda kutip ada intervensi program-program dalam rangka mendukung swasembada pangan, misalkan kegiatan oplah. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu kalau di lahan LBS kan sudah reguler. Nah, ini ada intervensi dalam rangka meningkatkan produktivitas pada kegiatan oplah. Nah, ini kan sudah ada intervensi di situ, diharapkan di lahan tersebut yang semulanya suboptimal hanya IP1 diharapkan bisa meningkat menjadi IP2 karena ada kegiatan konstruksi, lalu nanti di situ ada biaya olah lahan dan sebagainya, lalu ada kegiatan padi gogo, lalu ada kegiatan CSR. Diharapkan intervensi tersebut, bantuan yang diberikan dari Kementerian Pertanian di wilayah masing-masing bisa meningkatkan produktivitas. Kalau CSR memang penambahan areal tanam ya. Nah, ini kalau oplah ini diharapkan memang bisa meningkatkan IP awal yang hanya IP1 diharapkan bisa meningkat menjadi 2 atau 3. Nah, ini di breakdown di wilayahnya masing-masing. Dengan target tersebut kita punya sasaran ya, ini menjadi penyemangat buat Bapak Ibu sekalian dalam rangka mencapai target tersebut. Ini terkait target. Nah, ini karena kami selalu mendapatkan informasi dari rekan-rekan teman Pusdatin ya, report supaya Bapak Ibu segera menginputnya menjadi target kabupaten, lalu diturunkan target kecamatan. Nah, ini bisa dibuka nanti linknya ya sesuai sheet bulan Februari ya. Di Januari juga kalau Bapak Ibu masih ada yang kosong disilahkan di input.
Lalu yang kedua, setelah di breakdown, kami harapkan Bapak Ibu juga menginput di aplikasi ePusluh. Ini aplikasi ePusluh juga ada form target yang harus diinput sebagai sasaran atau target kerja Bapak Ibu terkait LTT. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kemarin sudah pelatihan admin provinsi ya. Saya secara pribadi puas karena sekali lagi Bapak Ibu, saya menaruh harapan besar kepada admin provinsi 38 provinsi ini sebagai perpanjangan tangan kami ya di setiap provinsi. Terang dengan semakin besarnya gerbong penyuluhan ini 38.000 Bapak Ibu, saya izin menganalogi seperti kereta api. Kalau kami di depan lokomotifnya, kami harapkan memang dengan semakin panjangnya gerbong penyuluh ini, nah ini Bapak Ibu 38 minimal dari provinsi ini yang kami latih, bisa menjadi masinis-masinis di masing-masing gerbong. Jika kami di depan sudah mulai belok, jangan sampai gerbong di belakang tidak tersampaikan informasinya masih posisi lurus. Sekali lagi, makanya kemarin pelatihannya sampai 6 jam ya, dari jam 9. Kami harapkan memang Bapak Ibu di provinsi ini mengetahui maksimal menu-menu yang ada di ePusluh, sehingga jika ada pertanyaan dari rekan-rekan di provinsinya tidak langsung ke pusat Bapak Ibu. Akan kami jawab. Tentunya memang kalau seluruhnya bertanya langsung ke pusat, ini kami jawabnya kan ada delay ya. Misalkan contoh masuk sehari 100 WA ya, kami jawabnya ya nanti sesuai mana yang paling atas. Nah ini tentunya ada delay, bahkan kadang terlewat ya. Ini kami harapkan nanti kami buat grup WA admin provinsi dengan kami di pusat. Selanjutnya kami harapkan admin provinsi membuat grup dengan kabupaten kota. Nah ini kalau digabung seluruhnya, ini sama seperti mekanisme semula, seluruh pertanyaan harus dijawab di pusat. Kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan provinsi, bisa dideliver melalui admin provinsi menyampaikan kami ke pusat. Jadi kalau gabung jadi satu grup besar, ini kalau di grup WA itu kan saking banyaknya mungkin kami tidak terbaca semua. Nah kalau kita bagi ya perjenjang, makanya namanya TOT, Training of Trainer. Kami harapkan memang di provinsi menjadi trainer buat teman-teman di kabupaten kota, di kecamatan, sehingga sampai rekan-rekan penyuluh di bawah. Ini kami harapkan teman-teman admin provinsi yang kemarin kami sudah latih bisa menjadi perpanjangan tangan kami, membantu kami dalam menjawab hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan di tingkat provinsi, bisa membantu kami ya. Nah, kalau hal-hal yang misalkan melalui akun admin provinsi tidak bisa diselesaikan, teman-teman provinsi bisa melaporkan ke kami bantu untuk menyelesaikan hal-hal yang dialami penyuluh di lapangan. Barangkali itu informasi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan ke moderator ganteng kita pada pagi hari ini, Mas Fadli. Baik, terima kasih Pak Darwin atas informasinya. Selanjutnya Pak Dedi sebagai KLC Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani bisa menyampaikan sedikit apabila memungkinkan Pak. Pak Dedi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kapuslu, yang saya hormati Bapak Ibu LC, dan yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh di 38 provinsi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan Mas Fadli. Sekaligus saya untuk memperkenalkan diri ya. Jadi kemarin saya dikukuhkan untuk menjadi ketua kelompok kerja substansi di Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani
kebetulan menggantikan dengan Pak Asep, yang Pak Asep dilantik sebagai Kepala Bagian Umum. Nah, tentunya saya bekerja ataupun berikhtiar tidak hanya sendiri, maka kami nanti bersama dengan tim, dengan Bapak Ibu penyuluh di seluruh Indonesia, kita sama-sama untuk melaksanakan apa yang sudah ditargetkan, apa yang sudah program yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini oleh Pak Menteri Pertanian. Kita sama-sama bergerak, Bapak Ibu tidak hanya berjalan sendiri, tetapi kita sebagai tim yang satu sama lain saling mendukung dan saling bersinergi. Dan insya Allah dengan kebersamaan kita semua Bapak Ibu, dengan kita bekerja secara teamwork, secara tim, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang mustahil kita bisa kita capai. Kita terbukti beberapa waktu yang lalu bahwasanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sudah mendeklarasikan bahwasanya Indonesia itu sudah swasembada pangan. Tetapi capaian itu tidak hanya kita berhenti di hanya swasembada pangan saja Bapak Ibu, namun apa yang capaian sudah kita capai, kita harus secara berkelanjutan, berkontinu, sehingga kita perlu komitmen secara bersama-sama untuk menjaga predikat ataupun prestasi kita sebagai negara yang sudah swasembada pangan itu. Nah itu, jadi mungkin itu saja Mas Fadli ya, yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah dengan berjalan waktu kita sering komunikasi dengan Bapak Ibu penyuluh. Tentunya dengan tim yang sudah ada, saya berterima kasih sekali. Ke depan saya mungkin akan lebih mudah lagi bekerja ya secara maksimal karena ditopang dengan tim yang luar biasa di Pusat Penyuluhan Pertanian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas sambutannya atau perkenalannya. Selanjutnya tim dari bagian Bu Lina ada yang ingin disampaikan? Atau Pak Kapuslu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Bu Neneng tadi katanya mau nyampaikan sesuatu. Bu Neneng, silakan Bu Oh, Bu Neneng. Neneng. Atau Pak Kabak, Pak Acep, ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Izin. Bu Neneng, Mas. Coba panggil Bu Neneng. Bu Neneng, Saya cukup, Mas. cukup. Baik, Pak sedikit. Kapus mungkin. Pak Iya. Kapus. Kembali mengingatkan ya Bapak Ibu semuanya untuk dokumen kepegawaian Bapak Ibu semuanya mohon segera diupdate hari ini maksimal sudah clear semuanya sesuai arahan Ibu Kepala Badan kemarin karena ini akan menjadi acuan dalam hal pemberian gaji maupun tukin Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi mohon dengan sangat hari ini bisa diselesaikan, bisa disampaikan, diupload ya di G-Form yang sudah kita siapkan untuk administrasi kepegawaian Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan semangat untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapuslu atas arahannya. Baik, dengan demikian kita Bu Neneng akhiri. nggak jadi, Bu Neneng. Bu Neneng nggak jadi, Pak Darwin. Nanti Bu Neneng nanti aja Pak Bu Neneng Darwin. nanti. Pribadi sama Pak Darwin nanti Bu Neneng. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Kapuslu, Pak Kabak, Pak Acep, dan para KLC di Puslutan, para KLC di 38 provinsi, para Katimker di provinsi, dan para Katimker di 514 kabupaten kota, dan para penyuluh pertanian. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga apa yang kita semua sampaikan, apa yang kita semua diskusikan, semua arahan dari para pimpinan bisa kita terima, bisa kita laksanakan, bisa menghasilkan hasil yang maksimal.
Ya, terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Semuanya salam sehat. Izin